Tadi saja saya di airport ketemu dengan orang yang berkata, Bapak Uskup, Romo, pergi kemana? Ke Makassar. Dengan siapa? Saya bilang dengan Romo Joni. Romo Joni yang mana? Koko. Oh yang hihihi. Iya, saya bilang. Panitia, tolong kasih Uskup Anton satu mic. Ya, Bapak Uskup boleh berdiri nggak? Saya mau tanya. Siaran ininya, tundanya nanti, mungkin ada ya. Tolong dipotong bagian itu, di mana Bapak Uskup mengatakan, aku tak pernah pacaran. Tadi saja saya di airport ketemu dengan orang yang berkata, Bapak Uskup, Romo, pergi kemana? Ke Makassar. Dengan siapa? Saya bilang dengan Romo Joni. Romo Joni yang mana? Koko. Oh yang hihihi. Iya, saya bilang itu. Ya, jadi yang hihihi. Jadi namanya Koko hihihi. Gitu. Iya, saya bilang. Nah, itu kan idola, ya, fansnya, ya. Nah, kalau ada tokoh idola tertentu yang sedang melejit, seperti Romo Koko, ya, ada Romo Eko juga, ada Romo Yus, tak jarang muncul kelompok orang yang menyatakan diri sebagai fansnya, fans berat, pengikut setia dan pendukung fanatik. Bahkan kadang disertai dengan aksesori di tangan, di badan atau di kepala bertuliskan sahabat-sahabat Romo Koko. Ya, itu fans. Kemanapun pergi dan dimanapun tampil, fans itu hadir. Tadi ketemu juga ya Romo di airport itu. Waktu masuk ke mana? Boarding itu orang Jakarta. Kami mau ke Makassar. Kami dimanapun Romo Koko ada, kami ikut. Wih, luar biasa orangnya ada di sini nih. Nah itu kan fans, ya, bagus, luar biasa. Apakah ini salah? Tidak, bagus, ya, bagus saudara-saudara. Tapi masalahnya, apakah yang diidolakan tadi, Romo Koko misalnya ya Romo, ini hanya misalnya ya, misalnya saja. Mau tidak punya sahabat-sahabat seperti saudara-saudari yang menjadi fan-nya itu, ya. Tergantung sejauh mana mereka itu melaksanakan apa yang menjadi keprihatinan dan keinginan tokoh idola. Maka seseorang tokoh yang diidolakan itu punya keprihatinan. Maka beliau juga, Romo Koko, datang ke sini untuk pembicara KRK, seraya juga fundraising, penghimpunan dana agar pusat ziarah keluarga Kudus Nazaret Sapak Bayo-Bayo Toraja itu bisa lebih sempurna lagi daripada sekarang. Fans tokoh idola itu sebetulnya diminta, kalau kita bilang saya fansnya siapa, itu diminta menunjukkan keprihatinan, harapan dan komitmen sang tokoh. Ya, jadi tokoh ini keutamaan hidupnya tuh apa? Nah, itu yang diikuti. Misalnya ya, ada beberapa yang sudah mengikuti tokoh-tokoh. Jadi tahu. Misalnya doa makan Romo Koko membuka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung sikut yang sebelah. Langsung berdoa. Nah, Bapa yang ada di surga. Walaupun tadinya tidak siap, Bapa ini langsung. Nah, itu tokoh. Tapi yang belum jadi fans yang benar disikut malah maki-maki. Itu dia. Nah, itu jadi fans itu adalah sejauh mana ia menjalankan keprihatinannya. Yesus memberikan kriteria. Yesus itu tokoh idola, fans kita semua. Maka memberikan kriteria siapa yang layak disebut sahabatnya, yaitu mereka yang mau melaksanakan perintahnya, saling mengasihi satu sama lain. Itulah ciri dan cara para sahabat Yesus yang harus terlihat kontras dalam hidup sehari-hari. Maka jangan berani ikut-ikutan mengaku-ngaku saya pengikut Kristus, saya fans idola siapa, kalau tidak mempunyai keutamaan-keutamaan. Kalau kita berkata saya murid Kristus, saya orang Katolik, saya orang Kristen, sejauh mana nilai-nilai Kristiani saya jalankan? Kalau tidak saya jalankan, malu menjadi sahabat Tuhan
malu mengaku menjadi pengikut Kristus. Dari tadi Uskup Anton itu nembak Romo terus dari mimbar tadi ya kan. Dia sebut nama saya berulang-ulang. Sekarang giliran Romo Koko yang pegang mic. Panitia tolong kasih Uskup Anton satu mic dong. Panitia tolong kasih Uskup Anton satu mic. Ya, Bapak Uskup boleh berdiri nggak? Saya mau tanya. Bapak Uskup yang diberkati Tuhan, mari Bapak Uskup naik aja, Bapak Uskup boleh? Naik aja Bapak Uskup, ya. Supaya... Saya takut. Oke, saya yang turun kalau begitu Bapak Uskup. Daud dan Goliat. Wow. Coba Bapak Ibu dan terutama Ibu-Ibu. Kalau sekilas kita melihat Bapak Uskup kita, dia mirip sekali dengan Li Tehua. Mirip kan? Ada mirip-miripnya, betul? Li Tehua itu Andi Lau. Yang setuju beliau ganteng tepuk tangan. Udah Uskup tahu, tolong jaga diri baik-baik ya Anda ya. Bapak Uskup, seorang Uskup dilarang berbohong. Bapak Uskup dulu pernah pacaran Kak. Kalau pernah pacarnya berapa? Rasain. Tidak sempat. Dari kecil sudah masuk seminari. Dari kecil masuk seminari ya Bapak Uskup ya. Makanya beliau belum sekali ternoda. Makanya jadi uskup. Kalau yang banyak ternoda mah jadi pastor-pastor begini banyak ternoda. Kita tanya sama pastor yang banyak ternoda. Pastor Aidan kemari dong. Pastor Aidan ini kakak tingkat saya 2 tahun. Beliau ini kalau senyum wajahnya polos. Tapi pemain ini. Playboy. Dulu pernah pacaran nggak, Pastor? Kayaknya pernah, Romo. Makanya nggak jadi uskup. Makasih Pastor Aidan. Monsinyur boleh tanya nggak? Monsinyur kenapa kok memilih hidup membiara dan kemudian imamat, Monsinyur? Padahal banyak sekali saya yakin ya, xiao cie, cici-cici yang cantik di luar sana yang pasti jatuh hati dengan Bapak Uskup. Dulu. Kalau sekarang oma-oma yang jatuh hati yang Bapak Uskup. Kenapa kok Bapak Uskup memilih jalan membiara dan imamat? Sebetulnya pengalaman bahwa Allah itu begitu baik ya kepada saya. Lalu saya ingin mengungkapkannya dengan cara seperti ini. Sebetulnya ada banyak cara untuk mengungkapkan kebaikan Allah. Maka saya melihat cara ini adalah cara yang paling efektif untuk saya mewartakan betapa Tuhan itu baik. Tentu paling luar biasa Yesus paling ya. baik tentunya. Nah itu. Luar biasa ya. Lagu. Bapak Uskup, apakah dengan demikian berarti bahwa mereka yang berkeluarga itu tidak baik? Mati kan? Tanda-tanda kebohongan itu. Ada mic yang lebih bagus. Ada. Oh ya, sudah hidup ya. Bapak Uskup, apakah dengan berkeluarga itu berarti tidak baik, Bapak Uskup? Paling baik. Hanya itu yang paling cocok untuk saya. Oh. Untuk Pak Julius ini nggak cocok cara saya. Oh. Pak Herman. Makanya berkeluarga. Makanya berkeluarga. Jadi dua-dua ini cara untuk cara yang kudus. Dan para imam ini dipanggil itu untuk menguduskan keluarga-keluarga ini. Maka mereka harus lebih kudus. Karena supaya bisa menguduskan. Bagaimana mungkin menguduskan kalau ia tidak kudus?
Luar biasa jawabannya, saya sampai speechless ya. Karena semua bisa ditangkis ya. Ya saya nggak berani mengerjain lebih jauh. Terima kasih Bapak Uskup Anton. Kita beri tepuk tangan untuk Uskup Anton. Apakah rekaman ini ada siaran ininya, tundanya nanti? Mungkin ada ya. Tolong dipotong bagian itu. Di mana Bapak Uskup mengatakan, aku tak pernah pacaran.